Mohon izin kepada semua yang hadir, ada Pak Aziz dan ada Pak Marjana, Masya Allah. Tema yang diberikan kepada saya menjadikan Ramadan lebih baik. Tidak berpanjang kalam, langsung saja. Karena bagus kajian Senin sampai Kamis ini setelah duhur. Karena waktu duhur itu termasuk waktu yang diijabah doa. Ketika orang berpuasa, ada 3 waktu yang diijabah. Ketika orang berpuasa, saya ulangi, ketika orang berpuasa ada 3 waktu diijabah doa. Ketika dia sahur, ketika di pertengahan puasanya berarti duhur, dan ketika sesudah berbuka puasa. Jadi 3. Hadiah bagi orang yang berpuasa dengan 3 waktu doa yang diijabah. Ketika dia sahur karena waktunya berkah. Ketika di pertengahan karena usahanya udah meraih. Jadi tidak ada puasa setengah, yang ada berdoa di pertengahan puasa. Yang terakhir, yang ketiga, ketika berbuka puasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon izin, siapa yang ikut kajian, mendengarkan ilmu, itu pahalanya lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Wah, ini nih. Makanya ketika saya lihat ada kajian, Masya Allah, saya ditawari, langsung saya bilang hari pertama saya. Karena khawatir kalau pertengahan udah setengah. Mumpung saya kalau ada yang minta jadwal, langsung saya kasih yang pertama. Kenapa? Kalau ada halangan kan bisa geser. Itu teknik. Baiklah, lakukan 6 untuk mau jadi Ramadannya lebih baik. Karena memang ancaman dari Rasul ini, barang siapa yang pergi Ramadan, datang Ramadan, pergi Ramadan, tidak ada perubahan, lebih baik dia mati saja. Masa tidak ada peningkatan dari Ramadan tahun lalu? Harus ada peningkatan. Jadi kalau mau Ramadannya lebih baik, lakukan 6. Catat. Soalnya ini kajian. Kalau khutbah saya 10 menit. Paling tinggi durasi saya kalau khutbah 15 menit. Tidak pernah mau lewat. Entah itu 12 menit kah atau 10 menit. Paling panjang itu 15. Nah, karena tidak boleh lebih panjang khutbah daripada sholat. Pendekkan khutbahmu, panjangkan sholatmu. Jadi tidak boleh khutbah lebih panjang daripada sholat. Makanya kalau mau khutbah, tanya dulu imamnya, surah apa yang kau baca, kira-kira durasinya berapa. 10 berarti khutbah 9 menit. Gak boleh lebih. Kalau Idul Fitri dulu ada, gampang ketahuan, karena sholat dulu baru khutbah. Itu khutbah Idul Fitri juga jangan panjangan. Udah nangis anaknya orang satu lapangan belum berhenti dia. Tulis yang pertama, karena waktu. Ada 6 yang kita lakukan agar Ramadan kita jauh lebih baik. Catat ini. Yang pertama, takwa. Singkat aja, takwa. Nanti kita bahas kenapa takwa. Yang kedua, taubat. Tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 supaya gampang dikajinya. Karena ada juga berhalwa, berdiam, bermunajat. Ketika kita memikirkan satu ilmu, memikirkan satu kajian, itu penting juga itu. Jadi habis dari sini duduk-duduk, iya juga ya. Saya ini jadi menasehati diri jatuhnya. Bermuhasabah itu satu juga kemuliaan. Yang pertama apa? Takwa. Yang pertama. Yang kedua, tobat. Yang ketiga, membentengi puasanya. Membentengi puasa. Jadi jangan sekedar puasa, tapi dibentengi puasa itu. Yang keempat, prioritaskan amalan wajib. Nah, kadang-kala ada juga lucu. Saya lagi nunggu taraweh tapi tidak salat isya. Iya. Sahur tapi tidak salat subuh. Nah, ini bahaya ini. Iya. Yang kelima,
Yang kelima, mantap. Berarti betul-betul ditulis ini. Yang kelima, mau tahu yang kelima? Raih Lailatul Qadar. Jangan cuma meraih bonus, meraih THR di penghujung Ramadan. Raih Lailatul Qadar. Hebat juga ini. Direkam ya. Masuk Trans 7 ya. Hebat juga kajian hari ini. Alhamdulillah. Jangan-jangan masuk di Detik juga. Karena ada bosnya. Tapi yang saya mau pertanyakan, kenapa ada bosnya Bang Mega Syariah ada di sini? Alhamdulillah, jadi imam. Penting itu. Yang keenam. Apa yang keenam? Jadikan Ramadan pembelajaran. Madrasah. Iya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Kita mulai ya. Yang pertama, takwa. Tulis lagi di bawah. Pokoknya ini kayak anak sekolah ini. Besok kita ulangan. Makasih banyak. Ada wakaf Quran. Luar biasa. Karena kadang-kala kita ke daerah. Betul itu. Saya suka ke daerah. Lihat-lihat Qurannya orang. Hancur-hancur. Ya, mereka tidak beli Quran baru. Tetap menggunakan Quran yang lama. Nah, itu. Tapi dengan adanya ini bagus. Masya Allah. Jangan cuma sholat, tapi sedekah juga, zakat. Tidak boleh. Aqimus sholat wa atus zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kenapa bergandengan itu? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Sholat. Tapi mau punya tempat di surga? Zakat. Siapa yang zakat, siapa yang sedekah, membangun itu, yang masukkan di celengan itu membangun rumah di surga. Jadi usahakan masuk surga lewat sholat. Tapi sholat, tapi tidak sedekah. Masuk surga, tapi tidak punya rumah. Tuh. Ada orang bersedekah, berzakat, tapi tidak sholat. Ada rumahnya, tapi orangnya nggak masuk. Jadi kenapa digandengkan ini? Ya itu. Baiklah, yang pertama takwa. Takwa itu banyak makna sebenarnya. Tadi Pak Imamnya Masya Allah istighfar 3 kali. Wah, ini ilmunya luar biasa nih. Kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, kusambut kedatanganmu wahai salat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi, saya tutup sholatku yang sekarang. Jadi sholatnya bersambung terus. Namanya to be continue apa? Iya, kayak Marvel kalau nonton pasti ada kelanjutannya itu. Tuh, ada kelanjutan. Jadi jangan menutup sholat sebelum engkau lanjutkan sholat berikutnya. Sama juga, saya mau ke Bandung. Di mana mampir sholatnya? Jadi sholatnya harus di rest area ini. Jangan jadwal makannya. Kita ke Bandung, makannya di sini, siangnya di sana. Jadi itu perjalanan makan. Jadi usahakan perjalanan sholat. Takwa, tahu takwa? Halo? Halo? Tadi istighfar ya, belum saya bahas. Astagfirullahaladzim. Kalau istighfarnya dia sapu di atas wajah, ya Allah hilangkanlah susahku dan dukaku. Ulangi, hilangkanlah susahku dan dukaku. Susahnya di mana? Sini. Dukanya di mana? Di sini. Sakitnya tuh sini. Kemudian istighfarnya pas banget. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Itu 3 kali sebenarnya memang dibaca. Karena tidak ada jaminan sholat kita sempurna. Astagfirullahaladzim la ilaha illa wa la atubu ilaihi. Atau kalau tidak hafal itu astagfirullahaladzim, ampuni jikalau gerakan sholatku tidak sempurna. Astagfirullahaladzim, ampuni jikalau bacaan salatku tidak sempurna. Astagfirullahaladzim, ampuni jikalau pikiranku kemana-mana. Itu makanya 3 kali. Ya, sebenarnya enak itu. Ruku dan sujud tidak boleh baca Quran. Harus bertasbih di situ.
Jadi jangan coba-coba baca Quran itu pada saat berdiri. Kalau kita salat itu baca Quran dalam salat, hatam Quran dalam salat bagaikan menghatapkan 10 kali Quran. Sama ini Ramadan, paksa dirinya hatam Quran. Kalau tidak bisa 1 kali 3 kali. Qul huwallahu ahad. Paksa diri hatam ya di bulan Ramadan ya. Udah juz 3. Udah lewat, alhamdulillah udah lewat. Udah juz berapa? 1. 19. Allahumma sholli. 1. Enggak apa-apa. 9 mau ke 10. Baru mulai. 3. 5. 17. Wow. Siapa yang atam Quran 1 kali di bulan Ramadan, bagaikan menghatamkan Quran 70 kali di luar Ramadan. Itu. Barang siapa yang tidak hatam Quran di bulan Ramadan, jangan harap atam di bulan lain. Itu saja sih. Ramadan aja nggak hatam. Kalau di luar Ramadan pasti hatam Quran dalam 3 tahun. Jamaah, bagus hatam Quran. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Jangan-jangan sudah jam 1 nih. Mana ada 6 lagi mau dibahas. Takwa. Tunggu dulu. Tidak boleh baca Al-Quran ketika ruku dan sujud dan ketika di WC. Tidak boleh. Kok sujud dan ruku tidak boleh? Karena baca Quran ketika sujud dan ruku itu susah. Ketundukan, kesujud, merendahkan diri. Sementara Quran harus diangkat. Banyak malah. Kita mulai ceramahnya ya. Yang pertama, takwa ya. Ulangi apa? Ulangi apa? Ulangi. Takwa isinya 3. Nih. Selama ini orang cuma takwa, taat. Sebenarnya takwa itu isinya 3. Taat menjalankan perintah Allah sesuai kemampuan. Apa? Perintah Allah sesuai kemampuan. Jangan maksain diri. Sesuai kemampuan. Yang kedua, menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Itu dipaksakan itu. Ya. Yang ketiga, istiqomah menjalaninya. Jadi kenapa takwa yang saya ditempatkan di urutan pertama? Karena tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun. Jadi kalau mau lakukan sesuatu harus ada tujuan, harus ada target. Harus ada target. Mau melempar harus ada targetnya. Harus ada target. Jadi pertama, kalau mau Ramadannya lebih baik, usahakan punya target. Ada pencapaian, ada ukuran. Perusahaan harus ada punya target. Program TV harus ada share-nya. Berapa itu? Harus memotivasi. Kenapa banyak orang yang suka bikin video-video? Apa itu namanya? Konten-konten itu tidak bertahan. Karena dia tidak punya atasan. Dia sendiri atasannya. Suka-suka dia. Bikin lagi besok. 2 minggu baru bikin lagi. Seandainya ada atasannya pasti bagus itu. Betul-betul. Dia atasannya, dia editornya, dia artisnya. Dia juga, dia semua. Jadi nggak mungkin. Harus ada, itulah gunanya atasan. Pemimpin itu kadang di depan, kadang di tengah, kadang belakang. Di depan itu jadi imam. Di tengah itu adalah pengurus, di belakang adalah amir, penyeru. Ayo kerja, ayo cepet. Ayo. Terakhir, udah ya. Jangan terakhir dulu ya. Insya Allah 15 menit lagi. Yang kedua, taubat. Makanya Allahumma innaka aful karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Ramadan itu menghanguskan dosa. Ramadan artinya panas, yang menyengat, yang menghanguskan dosa-dosa. Karena target Ramadannya, tujuannya takwa, targetnya bersih. Amin. Targetnya bersih. Coba puasa menggugurkan dosa. Masih ada dosa zakat fitrah. Itu kata-kata sia-sia digugurkan lewat zakat fitrah. Dihancurkan lewat sholat dosa-dosa itu. Apa artinya tobat? Tobat artinya kembali. Nih. Ihdinas siratal mustaqim. Baru kali ini ada pencerahan bergaya, cuma saya doang itu. Kalau ada dosa melenceng, maka disuruh tobat. Tobat artinya kembali. Kalau cari arti tobat artinya kembali. Makanya supaya tidak tersesat. Makanya kalau orang tidak balik-balik, tersesat itu. Berdosa. Tapi kalau dia tidak balik-balik, tersesat. Makanya supaya tidak tersesat, mohon ampun. 1, 2, 3. Mohon ampun. Mau tidak tersesat, buka aplikasi untuk mengetahui jalanan, di mana macetnya. Itu mohon ampun namanya itu. Karena kapan kita salah keluar tol, yakin susah muter baliknya. Gitu. Makanya supaya tidak berdosa, bukan tobat dulu, mohon ampun. Mohon ampun. Kalau tobat kalau sudah melakukannya, tapi sebelum melakukannya namanya mohon ampun. Minta arahan. Waduh, kayaknya walaupun kita tahu itu kerjaan, tetap minta arahan. Bagaimana petunjuknya, Pak? Itu zakat itu bagus. Maaf ya. Tapi kan ada aturannya. Tarwih bagus. Kalau tarwih di bulan Sya'ban, bukan tarwih. Karena kita mohon petunjuk. Makanya kemarin Masya Allah tabarakallah sidang isbat yang sangat luar biasa. Sampai telat semua orang tarawih. Yang kasihan di Papua, taruhnya setengah 10. Di Makassar taruhnya setengah 9. Karena menunggu pengumuman dari saya. Dia telepon saya, kapan kita tarawih? Saya tunggu dulu, ya Allah, kita tunggu dulu sidang isbat. Dari Papua tidak ada yang lihat, dari Ambon tidak ada yang lihat, dari Sulawesi tidak ada yang lihat, pindah lagi ke Jawa, mendung semua tidak ada yang lihat, ke Sumatera tidak ada yang lihat. Alhamdulillah Aceh menyelamatkan. Ternyata ada satu yang lihat. Dari 120 pemantauan, kebetulan saya tidak ikut. Tahu nggak? Di Aceh ada yang lihat dan dialah disumpah. Langsung sudah diumumkan malam itu juga. Hampir. Kita itu dari siangnya Jumat, kayaknya hari Minggu deh. Kita sudah pastikan kayaknya Minggu ini. Pemerintah juga kayak Minggu deh, Pak. Semua ulama, ustadz udah tanya. Tidak sama. Tahu-tahu untung ada yang menyelamatkan. Tapi saya feeling saya memang begitu. Pasti sama. 32 tahun diperintah oleh Pak Harto. Tidak ada perbedaan. Apalagi sekarang Prabowo. Aman. Langsung saya sudah prediksi nih. Pasti akan sama. Tapi kalau seandainya berbeda, tidak ada masalah. Karena Ramadan itu kadang 29, kadang 30. Kalau memang Muhammadiyah duluan, otomatis insya Allah lebaran kita sama. Sama-sama 1 Syawal. Tapi Syawalnya bisa jadi Muhammadiyah 30 puasanya, kita yang 29. Kalau Muhammadiyah sudah putuskan 30 puasanya. Insya Allah kita ini tidak tahu apakah 29 atau 30. Tapi yang saya salut kemarin itu, karena saya ikuti CNN, saya yang update aja deh. Karena ternyata kita bersyukur, alhamdulillah masyarakat Indonesia masih percaya pemerintah. Itu yang paling saya salut. Masya Allah. Sampai orang telat taruhnya semua. Kalau tetangga saya kemarin, saya tidak sempat ke masjid karena banjir depan rumah saya. Jadi taruh di rumah. Baiklah, karena waktu. Yang ketiga, apa yang ketiga?
membentengi puasa. Sadar nggak puasa itu? Kalau diibaratkan, maaf ya, rumah, maka pondasinya adalah syahadat, tiangnya sholat, dindingnya zakat, pagarnya puasa, atapnya haji. Jadi puasa itu pagar. Kuatkan pagarnya. Iya, bentengi puasa kita. Jangan sampai berpuasa tapi gosip jalan. Tahu nggak? Lagi puasa. Tunggu maghrib. Hati-hati. Bukan saja puasa lahir, tapi harus puasa batin. Maksudnya apa, Ustaz? Puasa itu, mohon izin, puasa itu ada lahirnya, tidak makan, tidak minum, tapi ada batinnya, mempuasakan mata, hidung, telinga, anggota badan. Kapan tidak dipuasakan, maka sah puasamu, tapi tidak ada pahalanya. Saya ulangi, sah puasanya, tapi tidak ada pahalanya. Hati-hati handphone, jangan sampai melihat hal yang tidak senonoh, itu pahalanya hilang. Hati-hati gosip, hati-hati emosi. Kata Nabi, kalau kau marah, katakan, maaf saya sedang berpuasa. Tunggu habis tarawih. Nah, gitu konsepnya. Kalau siangnya tidak memuliakan puasanya, kalau malamnya tidak memuliakan Ramadannya itu. Nah, yang keempat, prioritaskan yang wajib. Ini buat agenda, buat jadwal. Ngaji satu sholat 1 juz. Jadi 5 sholat 5 juz. Jadi harusnya hari ini sudah juz 15. Tapi kalau tidak sanggup, 1 hari 1 juz. 1 sholat 2 lembar, sebelum dan sesudah. Kalau mau khatam Quran 1 hari gampang. 3 juz sebelum sholat, 3 juz sesudah sholat. Kali 5 sholat 30. Saya alhamdulillah tiap malam khatam. Sesudah tarawih khatam Quran. Karena saya telepon santri saya di Makassar. Kumpul di pondok, semua khatam Quran dulu. Malam pertama bapak saya, malam kedua ibu saya, malam ketiga istri saya. Itulah teknik saya. Iya, tapi kan dikasih jajan mereka. Siapa yang mau? Sudah daftar 30 malam, aman sudah saya. Tapi tidak boleh juga begitu ya. Mau khatam Quran, kumpul 30 orang, 1 hari 1 orang 1 juz. Namanya hataman. 1, 2, 3. Kalau sendiri hatam, kalau bareng-bareng hataman. Mau dikabulkan doanya, baca Yasin 41 kali. Caranya kumpulkan orang 41 sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. Kalau sendiri tahlil, kalau bareng-bareng tahlilan. Nah itu. Alhamdulillah. Ya, baiklah karena waktu. Yang kelima. Benar ya? Benar kan? Raih Lailatul Qadar. Harus punya target raih Lailatul Qadar. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Saya senantiasa ingatkan, Ramadan itu tamu. Ulangi. Ramadan itu apalagi Lailatul Qadar. Tamu spesial itu. Ada tamu. Tapi kalau tamu spesial, lebih dilayani di 10 terakhir. Mungkin kalau 1 sampai 20 salatnya biasa-biasa aja. Tapi 10 terakhir tamu spesial yang mau datang, maka kita genjot ibadahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang. Aku datang. Berarti kita yang tamu. Kalau ke Mekah tamunya Allah, kalau ke Madinah tamunya
Tamunya Nabi. Banyak nanya, kenapa di Madinah itu adem ya? Nggak berisik. Karena kita tamunya Nabi. Malu orang berteriak-teriak di Madinah itu. Karena ada Nabi. Ada Rasul. Kalau di Mekah pasti teriak-teriak orang. Karena ampuni aku ya Allah. Banyak macam-macam. Tapi kalau di Madinah tenang semua. Nggak ada berisik. Adem. Mohon izin. Kalau Ramadan yang tamu. Hati-hati, nanti ada tamu tidak mau masuk, cuma di pagar, karena dia pengantar paket. Atau masuk di pagar, tapi tidak mau masuk ke rumah, pencatat meteran listrik. Atau masuk ke dalam rumah, tapi tidak masuk ke dapur, karena dia adalah sales. Apa? Iya. Mohon izin, ada tamu, alhamdulillah, sampai ke dapur. Pengantar galon. Tapi kita berharap tamu itu nginap selama sebulan. Di mana nginap? Di hati kita. Makanya jangan pernah masuk Ramadan sebelum bersihkan hatinya dari dosa, bersihkan hatinya dari penyakit hati, dan bersihkan hatinya dari segala yang merusak hati. Makanya sebelum masuk Ramadan minta maaf sama orang tua, minta maaf sama pasangan. Yang ketiga, minta maaf kepada sesama manusia sebelum masuk Ramadan. Maafkan aku ya. Aku sudah minta maaf. Saya browsing semua, saya kira ya Allah, bukan begitu. Kalau bisa ketemu langsung. Amin. Kalau orang tua bagusnya munggahan, bawain makanan. Kalau udah meninggal ziarah nyekar. Kalau jauh kuburnya ruahan. Tapi Indonesia itu luar biasa loh. Mantap. Saya mau kasih tips ziarah kubur. Mau nggak? Kalau mau ziarah kubur, usahakan ambil baskom isi air. Baru baca Yasin di rumah bersama keluarga yang mau ziarah kubur. Habis itu tiuplah itu air. Air itulah yang kita bawa ke kuburan. Jadi 20 kuburan bisa pakai air Yasin. Kebayang nggak kalau 20 kuburan kita biasa pindah-pindah? Kan lama sampai sore. Terakhir karena waktu, jadikan Ramadan ini madrasah. Makasih banyak. Ayo hadir setiap Senin sampai Kamis di sini. Ada kajian duhur. Jangan, karena itu adalah madrasah juga buat kita. Mudah-mudahan jadi berkah. Raih Lailatul Qadar. Raih, jadikan ini adalah madrasah. Mudah-mudahan kita bertambah baik ibadah kita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo, innallazi farada 'alaika Quran laraduka ilamat. Pegang tempatnya. Pegang tempatnya. Pegang tempatnya. Laraduka ilamat. Kembalikan aku di tempat ini. Jadi kalau ada kebaikan minta kembali lagi. Terakhir sedikit 1 menit ini. Nabi Zakaria kaget melihat Siti Maryam. Ini Siti Maryam kan bukan nabi. Justru saya nabi. Kenapa doanya diijabah? Mau tahu rahasianya? Ternyata Siti Maryam punya mi'rab. Dia sholatnya di situ terus. Jadi usahakan di rumah ada tempat sholat di situ terus. Sementara Nabi Zakaria sholatnya pindah-pindah. Kadang di dapur, kadang di ruang tamu. Kan begitu kita kalau di rumah kan. Usahakan satu tempat sholat ada sejadah bertumpuk 2. Nih, pintar ini. Bertumpuk 2. Tempatnya, mi'rabnya. Ini. Usahakan mi'rab, ada mi'rab di rumah. Di situ terus ada sejadah yang terbuka dan ada sejadah yang tertutup. Nanti mau sholat baru dibuka. Itu begitu terus. Kalau saya ke rumahnya Pak Marjana pasti naik ke lantai 2. Kalau saya kajian di rumah Pak Marjana, saya langsung ke lantai 2, ada tempat sholat di situ. Dan ada kamar saya di situ. Karena saya kadang-kala cepat datang. Jamaahnya belum datang, aku tidur aja di atas. Habis itu salat duha di situ memang ada tempat sholat. Usahakan di rumah ada tempat sholatnya ya. Pikir-pikir Nabi Zakaria, kenapa ini Siti Maryam datang lagi malaikat bawain makanan dari surga? Apa kehebatannya ini? Oh ternyata ada mi'rabnya. Dan alhamdulillah saya sudah pernah sholat di mi'rabnya Siti Maryam waktu ke Palestina, Masjidil Aqsa.
Saya ditunjukkan, Ustaz sini mihrabnya, Siti mari. Oh, saya langsung salat di situ. Usahakan ya. Amin. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.